Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Setiawan dari SMK Negeri 1 Wadas Selita. Saya Riyadi dari SMK Negeri 1 Sapuran. Saya Dedi Irawan dari SMK Negeri 1 Kalibawang. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari kelas 325 BPGP Jawa Tengah akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Aris sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini berkaitan dengan yang kemarin kita bicarakan, jenengan akan melakukan coaching ya? Ya, betul sekali. Nanti saya menjadi supervisor jenengan, begitu yang kita bicarakan kemarin. Ya. Berkaitan dengan nanti kegiatan jenengan coaching, kita perlu berbicara jenengan yang ingin jenengan capai itu apa, seperti itu, Pak. Yang pertama adalah bagaimana saya bisa membantu mengembangkan kompetensi jenengan. Saya nanti minta tolong untuk bisa diamati sebagai Pak Aris sebagai supervisor, ketika saya melakukan coaching itu nanti prosesnya berjalan seperti apa dan bagaimana, saya minta tolong untuk bisa diamati, Pak. Oke. Jadi nanti saya ikut jenengan coaching ya? Betul ya. Oke. Kemudian di bagian mana yang jenengan ingin dalam coaching? Kan ada 3 ya, present, kemudian mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot. Di bagian mana yang ingin dikembangkan dari pertanyaan? Saya nanti ingin mengembangkan yang bagian ini, Pak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali coach bagaimana dia permasalahan itu nanti bisa terungkap, kemudian coach juga bisa menyelesaikan permasalahan itu. Oke, berarti di pertanyaan berbobot ya, lebih mengutamakan di pertanyaan berbobot. Betul ya. Kemudian menurut jenengan sendiri, apa yang penilaiannya jenengan tentang apa yang akan kita lakukan hari ini itu bagaimana? Oke, nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selanjutnya nanti apa yang diamati oleh supervisor, dalam hal ini Pak Aris itu, saya selama perjalanan nanti melakukan coach itu bagaimana, apakah sesuai dengan alur atau bagaimana, nanti itu yang bisa diamati. Oke. Kemudian terakhir ini, Pak, harapan jenengan setelah nanti kita melaksanakan supervisi ini, saya melakukan supervisi ini, harapan jenengan itu bagaimana, Pak? Oke. Yang pertama, harapan untuk diri saya sendiri, nanti harapannya saya bisa melakukan coaching secara maksimal, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot yang nantinya coach juga bisa merespon terhadap apa yang saya tanyakan. Kemudian nantinya juga harapan yang kedua, coach bisa bisa menyelesaikan permasalahan itu dari apa yang dia sampaikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Oke, berarti bisa saya tangkap nanti kita menggunakan coachingnya menggunakan alur cerita, Pak. Betul ya. Ya, sementara itu semoga nanti coachingnya bisa berjalan lancar. Saya tak coba melihat ya berbareng-bareng, semoga bisa berjalan lancar. Mungkin itu dulu, Pak. Nanti kita lanjutkan di coaching ini. Siap. Oke. Sudah, terima kasih. Ya. Kita lanjut ke Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Gimana kabarnya, sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak, tapi ini mohon maaf suara saya masih sedikit serak-serak basah, Pak Dedi. Gini Pak Riyadi, berdasarkan perbincangan kita tempo hari ya, ini kan Pak Riyadi ada sesuatu yang mau disampaikan, ada sesuatu yang mau kita diskusikan, Pak. Itu kalau boleh tahu ngomong-ngomong tentang apa, Pak? Iya, Pak Dedi, selama saya relokasi itu saya menjumpai beberapa peristiwa di sekolah yang saya tempati ini, itu tentang ini, Pak Dedi, tentang pembelajaran. Jadi di dalam kelas itu anak-anak ketika pergantian jam pembelajaran itu baik di semua pelajaran rata-rata dan khususnya di jam saya itu anak-anak masih ini, Pak Dedi, kebetulan jam apelnya itu jam pertama dan jam ketiga itu olahraga, sedangkan jam keempat itu adalah jamnya saya. Dan selama pergantian jam itu anak-anak
masih berada di luar kelas, dalam hal ini mungkin lapangan olahraga, dan ada yang sedang di kantin untuk mungkin menikmati jajan atau makan. Bahkan ada hal lain, dan waktu itu saya sudah berada di kelas saat jam saya, tetapi anak-anak mayoritas masih di luar ruang kelas tersebut, Pak Dedi. Oh, oke. Baik Pak, kalau boleh ingin tahu ini Pak, apa tujuannya ingin dicapai dari pertemuan kita hari ini apa Pak? Baik, untuk tujuannya ya ini harapannya anak-anak adalah melakukan sesuai jadwal, artinya ketika pembelajaran jam ke-4 atau jam ke-6, 5 itu melakukan atau hadir di kelas sesuai jam pembelajaran yang berlangsung, dan pembelajaran itu berpihak kepada murid dan berpihak pada murid itu nanti kan bisa kolaborasi antara guru yang bersangkutan dan anak-anak di kelas tersebut. Jadi intinya menaati semua budaya positif yang ada di sekolah, begitu Pak Dedi. Ukuran keberhasilannya itu nanti seperti apa Pak dari? Nah, ukuran keberhasilannya nanti yaitu tadi Pak, anak-anak mengikuti pembelajaran sesuai jam pembelajaran sudah ditentukan. Jadi misalkan jam ke-4 ini waktunya pembelajaran dengan saya, ya anak-anak sudah harus siap di kelas saat saya belum masuk, bahkan sudah siap, semuanya sudah siap. Itu intinya seperti itu Pak Dedi. Gini Pak, kita masuk ke identifikasi ya. Kira-kira yang membuat anak-anak seperti itu karena apa Pak faktornya Pak? Baik, mungkin sepengamatan saya itu begini, karena itu jam olahraga dan olahraga itu fisik ya Pak. Jadi mungkin ketika guru olahraga itu memberikan waktu atau durasi mendekati atau menjelang pergantian jam pembelajaran itu terlalu mepet. Bahkan logikanya begini Pak, misalkan jam 9 itu sudah jam masuk jam apel saya, tetapi jam 8.55 atau jam 8.50 itu baru dipersilakan untuk mungkin ganti baju atau ibaratnya untuk siap mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi waktunya itu, durasinya itu agak mepet, sehingga anak-anak itu mungkin waktunya terbatas untuk ganti baju, untuk lain-lain, begitu Pak Dedi. Kemudian nih Pak, selama ini menghadapi itu Pak Riyadi gimana? Ya selama ini karena jujur saya di situ, di sekolah itu guru baru, secara mungkin dalam tanda kutip secara apa ya, mungkin secara manajerial atau yang lain itu belum punya kekuatan. Maka saya hanya mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat bagaimana solusinya ya paling saya hanya diskusi dengan rekan sejawat, dalam hal ini adalah ketua kabupaten sekalian dan wali kelas dan guru. Itu hanya sebatas diskusi saja, belum melakukan tindakan. Gini Pak, kalau misalkan itu di rentang di skala nilai gitu ya Pak ya, level gitu ya, antara 0, 1 kemudian sampai 10, kira-kira kondisi saat ini itu berada di level berapa Pak? Kalau rentangnya 0 sampai 10 gitu. Oke, baik, kalau bisa saya grade-kan dalam bentuk level ya mungkin kisaran antara 4 sampai 5 Pak Didi. Misalkan grade-nya paling tinggi adalah 10, peristiwa itu atau kondisi itu sekarang kondisi adalah ini ya 4 sampai 5 Pak Didi. Kemudian yang nanti diinginkan Pak Riyadi itu ada di level berapa? Oke, kalau target saya dan mungkin sekolah secara umum sih tetap targetnya adalah mendekati atau bahkan sampai ke level tertinggi yaitu 10. Tapi paling tidak karena bagian dari kita melayani murid ya di level ya 8, 9 dan menuju ke 10 begitu Pak Dedi. Ya mungkin biar amannya adalah 9 Pak Dedi, begitu Pak Dedi. Ya, dari identifikasi tadi yang sudah disampaikan Pak Riyadi, nah ini kita masuk ke rencana aksi ya Pak. Ya. Nah ini langkah apa yang akan dilakukan Pak Riyadi kira-kira? Oke, karena sebelum tadi Pak Dedi menanyakan hal itu, saya sudah mencoba berdiskusi dengan dengan rekan sejawat, dalam hal ini adalah wali kelas, kemudian ketua kabupaten sekalian dan BK. Pasti dari diskusi itu nanti akan saya tindak lanjuti lagi supaya diskusinya itu lebih mengenal, lebih berbobot dan membuahkan solusi atau tindakan nyata
Nah selain itu juga nanti kami juga berkomunikasi dengan kurikulum supaya alangkah baiknya itu seperti apa supaya tidak bertentangan dengan kurikulum atau dengan yang lainnya. Dan dukungan dari kepala sekolah juga nanti kami harapkan Pak Dedi. Kemudian strategi yang akan dilakukan oleh Pak Riyadi ini bagaimana atau seperti kalau strategi rencananya begini Pak, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional Pak Dedi, karena saat pergantian jam rata-rata kan anak ya karena tadi masih ada yang di lapangan olahraga, ada yang di kantin, ketika saya sudah di kelas menunggu anak-anak kan belum fokus, mungkin perhatiannya sedikit masih menikmati lingkungan luar ya. Jadi nanti akan saya terapkan pembelajaran sosial emosional dengan ini Pak, nanti dengan teknik stop itu Pak, kan ada apa namanya seperti mindfulness, kemudian apa namanya mencoba untuk mengikuti relaksasi sebentar supaya fokus perhatiannya kembali atau sudah siap untuk mata pelajaran saya, begitu Pak Dedi. Nah gini Pak Riyadi, tadi saya sudah mendengarkan dan saya tertarik sekali terhadap apa yang sudah Pak Riyadi ungkapkan. Nah ini kira-kira mau dimulai kapan nah ini Pak? Kalau boleh jujur, karena kebetulan di sekolah kami itu sudah apa namanya sudah melaksanakan kegiatan PSS ya, summative akhir semester. Rencananya untuk perangkat pembelajaran dalam hal ini adalah pembelajaran sosial emosional sih akan segera kami buat ya Pak Dedi. Tapi untuk teknis pelaksanaannya, untuk penerapannya kepada kelas atau kepada murid-murid di awal pelajaran baru atau di awal semester 2 ya, taruhlah di bulan ini Pak Dedi, di bulan di bulan pertengahan Desember ini Pak Dedi. Oh iya gitu. Nah dari waktu kan sudah Pak, nah ini kira-kira nanti Pak Riyadi itu akan berkolaborasi dengan siapa saja atau yang terlibat nanti siapa saja? Oke, kalau yang terlibat, karena kebetulan saya mengampu di kejuruan otomotif, yang terlibat adalah yang pastinya pertama di dasar dulu yaitu saya pribadi otomatis, kemudian wali kelas, kemudian guru mapel atau yang mengampu di kelas tersebut, kemudian ketua kompetensi keahlian dan guru BK. Terlebih nanti kurikulum untuk mendorong gerakan pembelajaran sosial emosional ini Pak Dedi. Untuk tindak lanjutnya itu nanti mau seperti apa Pak? Untuk tindak lanjutnya ya ini nanti Pak, dari apa namanya pembelajaran yang sudah kita coba rancang, tetap kita nanti akan mengimplementasikan tidak hanya dari satu kelas, karena yang saya ceritakan kepada Pak Dedi kan hanya satu kelas di kelas mapel saya. Mungkin nanti ketika saya diberikan kesempatan untuk mengampu di kelas-kelas yang lain, pasti akan saya terapkan pembelajaran sosial emosional, dan mungkin nanti akan terintegrasi dengan yang namanya apa ya, mungkin pembelajaran berdiferensi atau yang lainnya Pak Dedi. Ya. Nah gini Pak, selanjutnya kita kan sudah banyak berdiskusi ya Pak ya. Nah kira-kira perasaan Pak Riyadi sendiri gimana tadi sebelum kita berdiskusi dengan sekarang kita sudah berdiskusi kayak gini? Oh baik, sebelum saya bercerita dengan Pak Dedi sih, saya mungkin sudah mempunyai sedikit gambaran di kepala ya, di pikiran, tetapi kan saya masih bingung atau masih ragu ini tuh kalau saya mau menjalankan seperti ini tuh tepat atau sesuai atau tidak, seperti itu. Jadi secara umum masih ragu Pak Dedi sebelumnya, tetapi setelah hari ini kita ngobrol, saya menceritakan semuanya dengan Pak Dedi, ya saya merasakan bahwa pikiran saya itu sebetulnya sudah sesuai dengan sesuai dengan tujuan yang bisa saya capai begitu. Jadi perasaan saya sekarang adalah lega, kemudian yang kedua adalah bahagia, yang ketiga adalah bersyukur karena saya bisa menceritakannya dengan Pak Dedi, dan secara langsung apa yang saya ceritakan itu malah menjadi solusi untuk saya sendiri begitu Pak Dedi. Oke, terima kasih Pak Riyadi sudah bersedia untuk saling berdiskusi pada kesempatan hari ini. Sukses selalu, saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Terima kasih Pak Dedi. Saya akan ada aktivitas lain mungkin untuk kesempatan hari ini cukup sekian dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak Dedi. Amin saya Pak tunggu Dedi. kabar baiknya. Siap Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi Pak Dedi, lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Ya.
bagaimana jenengan menilai performanya jenengan sendiri tadi Pak? Kalau menurut saya ya ini Pak ya, menurut saya sih tadi saya sudah secara performa saya sudah melaksanakan yang pertama sesuai dengan alur tirta, kedua yang saya inginkan, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu juga sudah saya lakukan, kemudian juga saya sudah ini apa ya sesuai dengan keinginan saya bahwa Coach itu sudah merespon terhadap apa yang saya tanyakan gitu Pak. Oke, terus apa yang menilai jenengan menilai diri nanti seperti itu, apa yang melatar belakangi jenengan itu Pak? Yang melatar belakangi saya menilai seperti itu karena saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang saya inginkan, kemudian secara alur yang saya rencanakan juga sudah terlaksana sesuai dengan alurnya begitu Pak. Oke, baik, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Oke, silahkan Pak, bisa. Baik, terima kasih Pak Dedi. Dari pengamatan saya tadi bahwa jenengan itu ternyata sudah sangat luar biasa Pak. Jenengan benar sekali sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta dengan sangat baik. Bahkan coaching sendiri itu bisa mengalir seperti air yang deras untuk menemukan solusinya sendiri. Nah itu sebenarnya saya tadi punya gambaran jenengan awal itu punya gambaran standar 8 lah, tapi jenengan sudah sampai hampir 10, 9 lebih, sudah 98. Jadi sudah, menurut saya jenengan sudah luar biasa. Bagaimana jenengan rasakan dari apa yang saya tadi ucapkan? Yang pertama saya merasa gini Pak, merasa bangga dengan diri saya sendiri, namun demikian saya akan tetap meningkatkan kompetensi saya sebagai coach dalam membantu coach itu menyelesaikan permasalahan. Itu saya akan meningkatkan kompetensi itu dengan cara berlatih. Kemudian yang kedua, saya yang awalnya ragu dengan diri saya sendiri ketika akan melakukan coach, tapi ternyata setelah melakukan coach itu saya keraguan itu hilang Pak, karena saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terhadap coach secara menurut saya secara maksimal. Itu yang saya rasakan Pak. Jadi ke depan kapan kira-kira tindak lanjut yang akan jenengan laksanakan? Kaitannya dengan tindak lanjut, saya akan melaksanakan coach ini secara continue Pak, artinya secara konsisten gitu. Saya akan melaksanakan terus menerus dan saya akan berusaha membantu teman-teman dalam hal coaching ini, agar yang pertama tujuannya saya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sendiri, kemudian yang kedua saya membantu coach dalam istilahnya berdiskusi agar coach ini bisa menemukan solusi-solusinya ketika memiliki permasalahan. Gitu Pak Aris. Oke. Kira-kira kapan itu dilaksanakan? Saya sih secepatnya Pak, ini kan kebetulan akhir semester kalau memang mungkin ada teman-teman yang mungkin di semester 1 kemarin memiliki permasalahan, mungkin ketika akan masuk semester 2 kan mereka pasti punya gambaran. Saya nggak ingin permasalahan di semester 1 itu terulang lagi di semester 2. Nah ini saya akan melaksanakan itu dalam waktu dekat dan secepatnya. Oke. Kemudian ada nggak kira-kira guru atau pihak lain yang akan dimintai bantuan untuk melaksanakan itu Pak? Iya, karena kemarin sudah ada yang baru saja dilaksanakan itu, kemudian ini juga dalam waktu dekat ini ada lagi, namun untuk waktu kami belum saling bisa komunikasi secara aktif, artinya kesepakatannya mau kapan itu belum, tapi kayaknya dalam waktu dekat yang jelas, karena teman-teman ini pengen di semester hal-hal yang terjadi di semester 1 itu akan diperbaiki di semester 2 gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi, ini sangat luar biasa. Izin menyampaikan hasil dari apa yang sudah kita laksanakan dari tadi pertama sampai dengan coaching dan terakhir ini. Saya mengambil sedikit hasil bahwa pertama memang jenengan sudah melaksanakan coaching itu dengan baik dan alur tirta. Kemudian yang kedua, pertanyaan berbobot yang jenengan pengen kembangkan ternyata memang sudah baik, tapi memang perlu digali lebih dalam lagi. Ada beberapa hal yang memang bisa digali lagi, bisa dikembangkan dengan tadi jenengan terus berlatih untuk mengembangkan itu. Selain itu untuk tindak lanjut juga jenengan sudah ada gambaran, yang penting dilaksanakan Pak, yang terjadwal dilaksanakan.
masalah hasil nanti bisa terakhir. Luar biasa jenengan. Tetap semangat Pak Dedi. Siap Pak. Oke, mungkin itu cukup Pak Dedi. Oke Pak. Mungkin belum bisa memberikan sesuai dengan harapan jenengan, tetapi itu yang bisa saya berikan untuk mensupervisi jenengan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Oke, Aris. terima kasih. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.